Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana dari Prodi 2 MPIA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Filsafat Umum. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian filsafat baik secara bahasa maupun secara istilah. Kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa, artinya hikmah, yang berasal dari bahasa Yunani philosophia, pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Secara terminologis, istilah filsafat diartikan sebagai suatu asas atau pendirian hidup, dan di samping itu juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang terdalam. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri berpikir yang diinginkan oleh filsafat. Cara berpikir yang diinginkan filsafat yaitu berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan, atau imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekedar mengetahui sebuah common sense atau pikiran umum. Ciri pemikiran filsafat yang rasional itu membuat filsafat umum disebut sebagai pemikiran kritis atau ilmu kritis. Selanjutnya yaitu cara berpikir radikal. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan. Selanjutnya, kreatif inovatif. Artinya, pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melanggengkan atau memandangkan dirinya di dalam berbagai keterkungkungan dogma atau ideologi yang beku dan statis. Selanjutnya, berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis atau terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Yang ketiga, Anda ceritakan secara singkat, tepat, dan sistematis kronologis lahirnya filsafat. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional, seperti syair karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Yang keempat, jelaskan apa saja dampak dan kontribusi yang telah diberikan oleh filsafat sejak filsafat itu lahir dan berkembang sampai saat ini, yaitu kontribusi filsafat ilmu dalam penelitian ilmiah sebagai landasan pengembangan ilmu atau teori, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran teori ilmiah. Filsafat ilmu mampu menguji, merefleksi, mengkritik asumsi dan metode keilmuan dalam sebuah penelitian ilmiah. Filsafat pendidikan memiliki peranan amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatnya kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya setiap pendidikan. Kelima, tujuan filsafat adalah mencari kebenaran, dan kebenaran filsafat itu baru dikatakan kebenaran yang sesungguhnya apabila di dalamnya terkandung dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan maksud dari pertanyaan itu. Filsafat ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, hakikat, dan logos, teori. Filsafat ontologi membicarakan hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu, ilmu yang mempelajari prinsip yang paling mendalam. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya teori.
Filsafat epistemologi merupakan cabang filsafat yang menceritakan tentang asal dan kebenaran objek. Aliran-aliran dalam filsafat epistemologi diantaranya adalah empirisme, rasionalisme, fenomenologi, positivisme, dan pragmatisme. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu akios artinya nilai dan logos artinya teori. Filsafat aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Objek material aksiologi adalah perbuatan atau tingkah laku manusia secara sadar dan bebas. Aliran dalam filsafat aksiologi diantaranya adalah naturalisme, hedonisme, vitalisme, dan teologis. Aksiologi adalah kajian tentang ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.